Banyak di luaran sana orang yang istilahnya menawarkan memasang susuk untuk ini dan itu, entah itu dari susuk emas, intan, ataupun susuk-susuk yang lainnya, untuk ditelan ataupun dipasang secara langsung ke badan. Semuanya itu pembodohan, ya, itu pembodohan. Tidak ada untuk ini dan itu hanya sugesti yang dipasangkan kepada si korban. Ya, saya bisa katakan korban karena ini banyak orang yang lapor ke saya mengenai pemasangan susuk. Awalnya saja terasa memang nyaman, tapi banyak orang yang mengeluhkan bahwa efek dari susuk itu merusaknya pikiran, merusaknya hati, was-was, cemas, gelisah, tidak karuan, hambarnya kehidupan. Ya, serasa mentok di pikiran, serasa tersendat di dalam perasaan. Dan itu memang efek negatifnya, lambat laun merusak dengan seiring berjalannya waktu. Merusak keimanan kita utamanya. Keimanan kita bercabang dikarenakan susuk ini dan itu. Dan pemasang susuk pun selalu memberikan sugesti pemikiran-pemikiran agar ini dan itu. Nah, itu hanya mensugestikan, mendoktrin seseorang agar percaya. Padahal dalam Islam pun ini sangat dilarang. Ya, guru-guru saya pun mengatakan hal yang sama dan mewanti-wanti amanah kepada saya bahwasanya ketika ada orang yang memasang susuk, tolong ingatkan dan tolong luruskan. Ya, karena ini efeknya jangka panjang. Bisa dirasakan sendiri bagi orang yang menggunakannya untuk penglarisan, untuk kekebalan, untuk ini dan itu, untuk ketampanan, kewibawaan, dan yang lain sebagainya. Yang sudah masang susuk, segera bertobat agar kehidupan kita selamat, berkah dunia akhirat. Ya, dengan cara diruat, tentu dibarengi dengan taubatan nasuha, tobat yang sebaik-baiknya tobat, tobat yang sebetul-betulnya tobat. Ya, segera lepaskan, segera bersihkan. Ya, insya Allah menjadi kebaikan. Untuk itu saya akan membahasnya karena banyak yang bertanya. Ya, ini menjadi fenomena pemasangan susuk. Banyak yang bertanya dan selalu melandaskan dengan nama-nama agama. Ya, membawa-bawa nama agama, membawa-bawa ilmu hikmah. Padahal hikmah bukan seperti itu. Mengajarkan, memberikan arahan, doa-doa khusus agar orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menyandarkan seseorang kepada benda. Ya, ini perlu digarisbawahi. Jadi saya akan membahas ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sedulurku dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Berkah alhamdulillah sedulurku semuanya. Pada saat ini saya akan dan ingin sekali membahas mengenai fenomena pemasangan susuk dengan landasan membawa-bawa nama ilmu hikmah, dengan landasan membawa nama-nama agama. Ya, aduh ya Allah, ya Rabbana. Kita dilahirkan tidak membawa apa-apa. Apa mungkin kita mati akan membawa sesuatu? Orang yang masang susuk itu tidak ada yang tahu umumnya. Orang yang memasang susuk umumnya tidak ada yang tahu. Untuk yang masang susuk, saya mau tanya, tahu nggak kapan ajal kita menjemput? Tua muda bukan urusan, sehat sakit bukan urusan. Kita pasang, tidak ada yang tahu, tiba-tiba meninggal. Naudzubillahi min dzalik. Ya, bukan amal kebaikan yang dibawa, tapi amal keburukan karena sudah menduakan keimanan kita. Ya, bersandar kepada selain Allah, yaitu benda. Karena yang curhat kepada saya, yang konsultasi ke saya, kebanyakan memang seperti itu. Di awal memang saya diberikan arahan, dipasang susuk atau disuruh menelan susuk. Susuk kan banyak, ya, dari banyaknya benda yang dibuat direka-reka, dari susuk emas, ya, intan, ini itu segala macam banyak. Awalnya memang iya Kang, katanya, karena saya dikasih arahan, pemahaman agar saya semakin yakin, katanya, dengan perantara ini, dengan ini diiming-imingi segala macam gitu. Tapi lambat laun seiring berjalannya waktu, ya, mulai dirasakan
rusaknya pikiran, rusaknya perasaan keimanan kita tercabang, terbagi dua. Was-was, cemas, gelisah, ya, serasa kehidupan itu hambar. Nikmatnya ibadah itu tidak ada karena Allah mencabut keberkahan dari orang yang mendua. Untuk itu bagi para pemasang susu, sadar, kita dipasang susu itu tidak tahu kapan ajal kita menjemput. Saya ulangi, ketika dipasang, Allahu a'lam, kapan, besok, lusa, kan gak ada yang tahu. Tiba-tiba kita meninggal. Perbaiki ibadah kita, minta sama Allah kuncinya, minta sama Allah, ya, udah minta, berdoa, itu senjata terkuat untuk kalangan kaum mukmin. Ya, ini itu segala macam tidak akan ada yang bisa melukai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Diancam ini, diancam itu, diancam segala macam. Jangan takut selagi pemikiran kita, hati kita, keimanan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Ghaib. Allah membolak-balikan segala perkara. Ya. Dan Allah yang Maha menyembuhkan. Dan Allah yang Maha memelihara, Maha menjaga. Jadi jangan takut, udah bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang pasang susu, lepaskan. Ya. Dilepas, dibersihkan. Kalau pengen kehidupan kita kembali normal, untuk ini dan itu segala macam, udah kuncinya cuma doa. Perbaiki ibadah kita, pikiran kita, hati kita, ucapan kita, perilaku, tindakan kita, perkara dengan hablum minallah dan hablum minanas, intinya seperti itu. Perbaiki semuanya, insya Allah timbulnya kebaikan dengan landasan niat ibadah, barokah ujungnya. Bukan hanya untuk istilahnya masang ini dan itu, enggak usah. Bahkan guru saya melarang keras, dan saya selalu memegang teguh amanah guru saya. Dan memang dalam koridor pembahasan Islam pun ini sangat menyimpang. Dan alhamdulillah landasan keimanan atau yang saya pelajari dalam bidang agama sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ya, hal-hal yang menyimpang itu perlu kita hindari karena efeknya tidak tahu kita. Rawan, ya, rawan celaka. Keimanan rusak, pikiran rusak, hati kita, prasangka kita rusak. Ya, intinya kita harus kembali lagi ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, fokus ibadah. Niat kerja kita ingin laris, ingin ini segala macam, udah niat ibadah biar barokah. Ikhtiar namanya juga. Di samping itu kita berdoa kepada Allah meminta. Sisanya apa? Tawakal. Ya, sisanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas menjalankan setiap perkara yang kita jalani. Ini ada yang lucu lagi, ya. Ini saya mau bahas sekali lagi nih masalah susu. Tapi ini unik gitu. Ada orang yang masang susu untuk main poli. Aduh ya Allah. Dipasang di mana? Di tangan, di kaki, biar loncatnya tinggi, biar mukulnya keras. Aduh, latihan. Latihan. Ini orang Indonesia kadang-kala suka bingung juga. Orang luar kan istilahnya dengan latihan, tekun setiap hari latihan, menggunakan teknik-teknik tertentu latihannya. Ya, insya Allah, ya, prestasi bisa digapai. Ini masang susu, aduh ya Allah. Latihan gitu, ya. Udahlah, masalah itu agak lucu juga gitu. Untuk masalah pengasihan ini dan itu, perilaku kita, ya, ada juga istilahnya dalam ranah ilmu hikmah selalu ditekankan untuk memperbaiki pikiran kita, ucapan kita, perilaku kita, prasangka kita kepada orang lain. Orang lain buruk terhadap diri kita, kita jangan sampai memberikan keburukan untuk orang lain. Jadi positif semuanya. Di samping itu kita mendoakan orang-orang istilahnya yang di sekitar kita. Adapun orang yang membenci kita, kita pun doakan dalam kebaikan. Itu ilmu pengasihan sebetulnya. Jadi Allah melembutkan hati kita, ulas asih pada sesama. Ketika kita berbuat kebaikan, ya, memberikan hal-hal positif kebaikan untuk orang banyak, orang pun pasti akan melakukan tindakan yang sama kepada diri kita. Jadi jangan istilahnya pengen orang lain suka kepada kita, ya, tapi bagaimana kita kepada orang lain. Amal baik hasilnya kebaikan, amal buruk hasilnya
keburukan. Seperti itu. Baik untuk kita, buruk untuk kita. Jadi jaga pikiran, ucapan, prasangka, dan tindakan kita kepada orang lain. Seperti itu. Adapun orang yang benci terhadap kita dengan alasan yang tidak masuk akal, dengan pemikiran-pemikiran opini mereka masing-masing, biarlah, bukan urusan kita juga. Dan tidak rugi di kita. Yang penting kita ke orang lain jangan seperti itu. Ini untuk fenomena pemasangan susuk. Apapun jenis susuknya, mau ditelan, mau dipasang di badan, segera istilahnya sadar, bangkit, ya, bangkit dari keterpurukan, perkokoh keimanan, landasan tauhid yang benar-benar kuat, ya, kembali ke jalan yang baik. Doa, udah, itu aja, perbaiki, istilahnya perkara dengan hablum minanas dan hablum minallah, itu aja udah. Jangan yang aneh-aneh, jangan yang aneh-aneh. Dalam hikmah pun hanya mengarahkan dalam kebaikan, memberikan ijazah amalan tertentu, dan istilahnya membimbing, membina, mendoakan, itu saja cukup. Ya, adapun perantara ruqyah ini dan itu melalui perantara air. Ya, banyak tekniknya, asal tidak melanggar ketentuan hukum agama yang tidak menyimpang. Masih bisa saja disahkan saja, ya. Tapi istilahnya masalah pemasangan susuk ini sudah sangat-sangat menyimpang. Mati tidak ada yang tahu. Saya ulangi, mati tidak ada yang tahu. Sehat sakit bukan urusan, tua muda bukan urusan. Mati itu misteri. Jadi kita harus hati-hati, selalu memperbaiki, merevisi apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan. Prasangka perbaiki, perkuat keimanan, perbaiki istilahnya sholat kita, ibadah-ibadah kita perkara dengan hablum minallah selalu diperbaiki. Ya, tidak menutup kemungkinan namanya keimanan itu naik turun, tapi harus selalu diperbaiki. Perkara dengan hablum minanas, perkara dengan manusia selalu diperbaiki dengan pemikiran, ucapan, prasangka, tindakan yang baik. Saya ulangi, baik untuk kita, buruk untuk kita. Jadi harus selalu memberikan kebaikan. Ya, mungkin hanya itu. Semoga ada kebaikan, manfaat untuk kita semuanya, berkah ijabah segala hajat kita semua dalam konteks kebaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.